Pemikirannya jauh ke depan. Gus Dur juga pemikirannya jauh ke depan. Betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara-saudara sekalian, strategi dan program yang sudah dirintis oleh Pak Joko Widodo dan pemerintah beliau, kami anggap adalah landasan fondasi yang sangat kuat. Sungguh kasihan, tidak didengar, tidak dianggap. Apakah seperti ini nasib para gelandangan politik teman-teman? Amin Rais, Dr. Tipa, dan Said Didu pernah memberi pesan untuk Prabowo Subianto setelah usai pelantikan di rapat yang Refli Harun gelar ya. Itu sekaligus juga acara syukuran dengan tema Indonesia tanpa Jokowi, di mana di situ para aktivis atau ternak-ternaknya Refli Harun memberi pesan kepada Bapak Prabowo, tapi sayang sekali pesan mereka ini tidak dianggap ya, padahal mereka adalah para dedengkot-dedengkot pendukung Presiden Prabowo saat bersaing dengan Jokowi dulu ya. Nah, ada sebuah pidato dari Presiden Prabowo yang akan kita simak kali ini. Jika kita tafsirkan isi pidatonya, merupakan bentuk rasa percaya penuh terhadap Joko Widodo. Alih-alih mendapat respon dari Presiden Prabowo, Amin Rais, Dr. Tipa, dan Said Didu harus kecewa berat karena di pidato ini Bapak Presiden Prabowo malah memuji dan menyanjung Joko Widodo. Nah, mari kita simak videonya. Dan kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada Bapaknya Bu Fafa, ente, Pak Mulyono, jangan lagi mencawe-cawe terhadap kebijakan saya. Harus tunduk selama 5 tahun berdamai dengan pemimpin zalim untuk menuju kursi presidensi. Akhirnya cita-cita Presiden Prabowo terwujud. Menganggap Jokowi lah yang merusak semua bangsa ini. Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Berkali-kali saya mengatakan bahwa saya maju kemarin itu meminta mandat dari rakyat sebagai rasa tanggung jawab saya, rasa kesadaran saya sebagai warga negara bahwa saya merasa dapat berkontribusi untuk memberi solusi-solusi terhadap tuntutan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan rakyat kita. Saya bergabung dengan Pak Jokowi walaupun kita telah berseberangan, berkompetisi dengan tajam selama 2 kali pemilihan umum. Begitu beliau mengajak saya kira saya berpikirnya itu mungkin hanya setengah jam. Dan saya mengatakan saya gabung. Saudara-saudara, saya bergabung dengan penuh kesadaran bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita sekarang tidak semakin mudah dan tidak semakin sederhana. Dengan ajakan Pak Jokowi untuk bergabung, dengan saya masuk ke pemerintahan, dengan saya ikut dari dekat pembahasan-pembahasan, keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi, saya berkeyakinan bahwa memang tugas pemerintah, tugas penerima kepercayaan rakyat benar-benar sungguh-sungguh harus bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, untuk keselamatan seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian, waktu saya ditanya waktu saya mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan saya maju apabila saya
direstui dan didukung oleh Pak Joko Widodo. Kenapa? Karena kita butuh kontinuitas. Kita butuh komitmen keberlanjutan. Hal-hal yang baik, investasi uang rakyat yang sudah demikian besar harus diamankan. Apakah semuanya sudah bagus? Tentunya tidak. Apakah perlu perbaikan? Tentunya perlu. Apakah kita perlu untuk berinisiatif, berinovasi, mencari solusi-solusi yang lebih cepat dirasakan oleh rakyat? Tentu itu harus kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah rakyat telah mengambil keputusan. Rakyat telah memberi mandatnya kepada Prabowo dan Gibran, tapi kami hanya tokoh. Tidak mungkin hanya dua orang yang akan selesaikan masalah bangsa. Kami maju dengan kesadaran bahwa kami didukung oleh suatu kumpulan tokoh, kumpulan kekuatan yang sangat besar. Kami merasa itu dan kami membutuhkan itu. Di antaranya adalah kekuatan Nahdlatul Ulama, kekuatan ormas Islam yang moderat, kekuatan Islam yang inklusif, kekuatan Islam yang rahmatan lil alamin, kekuatan Islam yang tidak punya rasa rendah diri, punya kepercayaan besar. Karena itu, dengan dukungan kekuatan-kekuatan ini, juga dari kekuatan-kekuatan unsur-unsur lain, unsur Nasrani, unsur Hindu, unsur Buddha, unsur semua kelompok di Indonesia, kita bersama-sama akan menjaga keselamatan bangsa. Kami merasa tugas utama kami adalah menjaga kekayaan Indonesia, agar kekayaan Indonesia bisa dinikmati, dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, strategi dan program yang sudah dirintis oleh Pak Joko Widodo dan pemerintah beliau, kami anggap adalah landasan fondasi yang sangat kuat. Dan kami akan membangun di atas fondasi itu. Saudara-saudara sekalian, saya kira tidak akan lama saya bicara di sini ya. Kelemahan seorang politisi kalau dikasih podium nggak mau berhenti bicaranya itu. Dan untuk itu saya harus sampaikan di sini betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara-saudara sekalian, beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti. Beliau sangat teliti. Mungkin karena itu saya kalah 2 kali sama beliau itu. Tapi saya juga tidak kalah akal. Kalau 2 kali kalah, lebih baik kita belajar dari orang yang menang gitu. Tapi sampai sekarang pun beliau memperhatikan, dan saya merasa saya disiapkan benar-benar. Kemarin saya masih dipanggil Menhan kan. Sekarang sudah lebih akrab, Mas Bowo. Jadi Mas Bowo nanti harus berangkat ke sini, ketemu ini. Jadi beliau yang siap Pak, siap. Benar, saya ke Tiongkok atas petunjuk beliau, ke Jepang. Itu instruksi dari Pak Jokowi ya waktu ke China. Sekarang itu. saya diperintahkan untuk ke Timur Tengah, sangat penting. Jadi saya kira demikian, saudara-saudara sekalian. Saya sekali lagi merasa besar hati dengan dukungan dari Nahdlatul Ulama. Saya hari ini
sangat senang hati saya karena saya dianggap keluarga NU. Padahal memang saya merasa keluarga NU dari dulu. Saya kenal Gus Ipul, maaf masih pakai sandal beliau itu. Jeansnya nggak tahu berapa hari nggak dicuci itu. Sekarang sudah, ya. Saya sangat kagum melihat kepimpinan NU sekarang konsepsional, jauh ke depan. Beliau memang pantas menjadi muridnya Gus Dur karena pemikirannya jauh ke depan. Gus Dur juga pemikirannya jauh ke depan. Saya punya kehormatan dulu, saya adalah tukang pijitnya Gus Dur. Benar gak Gus Ipul? Saksi kan? Dan Ternyata kehormatan bagi saya yang boleh masuk kamar tidurnya Gus Dur. Benar. Dari mayor sampai jenderal. Terima kasih Nahdlatul Ulama. Bersama-sama kita bangun bangsa Indonesia. Saya kira demikian karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sangat luar biasa. Kita optimis, kita menghadapi keadaan yang tidak ringan. Dunia penuh ketidakpastian. Tapi insya Allah, kalau Indonesia bersatu, kalau Indonesia dan pemimpin-pemimpinnya itu rukun, bisa kerjasama, insya Allah kita akan hadapi semua tantangan dan kita akan membawa kesejahteraan bagi rakyat kita. Itu tekad saya, itu tekad Gibran. Kita akan bekerja untuk rakyat Indonesia semuanya. Saya kira demikian dari saya. Selamat berjuang Nahdlatul Ulama. Terima kasih dukungan saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa kalian pecah belah ya antara Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi ataupun Mas Gibran. Di sini kita bisa melihat apabila kita menyimak videonya dengan baik bahwa Bapak Prabowo tampak penuh kepercayaan terhadap Bapak Jokowi ya. Dengan kedekatan inilah Amin Rais, Dr. Tipa dan Said Didu merasa dikhianati oleh Bapak Prabowo. Sebenarnya mereka lah yang mengkhianati Bapak Prabowo. Dengan segala penentangan langkah-langkah Bapak Prabowo untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan Bapak Joko Widodo. Harusnya mereka itu malu karena mereka ini bukanlah orang-orang yang penting ataupun orang yang berpengaruh di negeri ini ya. Negeri ini tidak membutuhkan mereka-mereka yang hanya merusak dan memecah belah gitu. Itu saja yang mereka kontribusikan untuk negeri ini gitu kan. Bapak Prabowo itu tidak pernah mengkhianati siapa-siapa. Jika memang kalian dari dulu sudah mendukung Bapak Prabowo, harusnya kalian berpegang teguh dong dengan dukungan kalian ya, tetap mendukung apapun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Bapak Prabowo gitu kan. Jangan hanya karena kebijakan itu adalah merupakan keberlanjutan dari kebijakan-kebijakan Bapak Jokowi sehingga kalian tidak terima gitu loh. Dan satu lagi teman-teman yang bikin saya kagum sama Bapak Prabowo ini, beliau ini adalah sosok yang negarawan banget ya. Merah putih banget. Beliau ini tidak gengsi mengakui kekalahan. 2 kali kalah dari Jokowi, dia tidak gengsi mengakui itu ya di depan publik, dan malah dia jadikan itu sebuah landasan dia untuk jauh lebih baik lagi ke depan, sehingga beliau ini tidak menjadikan itu sebagai apa ya, penurunan minatnya untuk memimpin negeri ini gitu. Malah beliau ini semakin semangat, dan dari situlah beliau belajar gitu ya dari kegagalan itu sendiri gitu kan. Dan mungkin sekarang Bapak Jokowi bisa dibilang sebagai penasihatnya Bapak Prabowo ya, karena seorang pemimpin juga sama perlu mentor ya. Mentor atau apa ya dibilangnya tuh ya, pokoknya sosok yang menjadi inspirasinya, yang menjadi apa ya, menjadi kiblatnya gitu loh, seperti itu ya. Oke, mungkin sekian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menyimak bersama. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki selalu diberi kelancaran. Jangan lupa pamit, sampai jumpa di next video.